Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Igna. Kalau ini pertama kali kalian ketemu video gue atau channel gue, welcome. Di channel ini gue bakal ngebahas tutorial mengenai Excel. Dan di video kali ini adalah bagian dari serial belajar Excel dari nol, episode ketiga. Jadi kalau kalian belum cek episode 1 dan episode 2, kalian bisa search di YouTube gue dan mungkin belajar dari situ. Oke, jadi serial belajar Excel dari nol ini adalah video tutorial yang gue siapkan untuk teman-teman yang pengen belajar Excel dari awal banget ataupun yang pengen lebih ngerti Excel secara lebih detail, karena gue akan bahas masing-masing fitur secara santai dan secara mendalam. Jadi kalian bisa belajar banyak dari situ. Oke, langsung aja. Jadi di video kali ini gue pengen ngelanjutin pembahasan kita. Kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan topik mengenai rumus atau formula gitu ya. Ada beberapa hal yang gue pengen jelasin ke kalian semua. Jadi sekarang datanya udah gua tambahin sedikit supaya makin rapi dan juga ada angkanya lah gitu ya. Nah, kita akan bahas yang namanya rumus. Jadi rumus di Excel itu sebetulnya simple. Jadi kalian bisa menggunakan Excel untuk menghitung atau mengoperasikan sebuah data yang bentuknya itu angka ataupun teks. Nah, untuk mengaktifkan fungsi rumus atau fungsi formula yang ada di Excel, kalian mesti klik dulu sama dengan. Jadi sama dengan ini adalah kunci dari semua rumus atau formula yang ada di Excel. Nggak ada rumus di Excel yang kalian nggak ketik sama dengan gitu. Jadi kalian ketik dulu sama dengan. Nah, di sini bisa macam-macam. Kalian tinggal klik. Jadi kalau sama dengan itu kalian klik sel yang mau kalian entah jumlahkan, entah kurangkan dan lain-lain. Kita akan coba dulu. Jadi kita akan coba jumlahkan. Kalau jumlahkan itu artinya kalian klik sel, misalkan ini apel harga satuannya 10.000. Nah, ini muncul ya. Ketika kalian klik sel ini, dia akan muncul C4 dalam warna biru. Itu artinya dia rumusnya sedang menyimpan memori kalau si A itu sedang menyuruh gua buat menambahkan atau mengurangkan atau apapun, tergantung nanti kita kasih tanda apa dari C4. Nah, tergantung nih kalian mau ngapain. Misal kita mau menambahkan harga satuan apel dan jeruk. Ya udah, kalian pakai tanda tambah. Tanda tambah C4 ditambah. Nah, tambah apa? Selnya tinggal kalian klik lagi. Oh, misalkan harga jeruk. Ya udah, klik sel di harga satuan jeruk C5. Nah, ini akan muncul lagi kelap-kelip tandanya sel itu sudah aktif dan C5-nya juga sudah masuk di sel yang mau kalian pakai untuk menjumlahkan. Kalau cuma antara harga apel dan harga jeruk, itu tinggal kalian enter aja. Jadi kalau udah selesai rumusnya, klik enter. Nah, ini langsung berubah jadi 15.000. Jadi 10.000 tambah 5.000 kan 15.000. Nah, Excel itu kerennya adalah kalian cukup pakai rumus sekali, ketika datanya ada yang berubah, rumusnya atau nilai dari rumus itu juga akan berubah. Contohnya misalkan nih harga jeruknya gua ubah ya dari 5.000 jadi 7.000 gitu. Nah, ini harusnya akan berubah juga. Kita klik enter. Ya, kelihatan ya, dari 15.000 jadi 17.000. Nah, itu kerennya Excel. Jadi kalian bisa langsung menghitung sebuah data yang berubah-ubah tanpa harus melakukan perubahan secara manual gitu. Nah, ini kalau ditambah. Tapi selain ditambah, gue juga punya beberapa tanda baca lain yang kalian mesti ngerti. Jadi kalau misalkan dikurangkan gimana? Kalau dikurangkan sama seperti tadi C4 tapi pakai tanda minus. Dikurang C5 misalkan. Ya udah 5.000. Kalau dikali perkalian, kalian pakai contoh nih, gue mau mengalihkan atau mentotalkan harga satuan dengan masing-masing dengan jumlah stok yang tersedia. Jadi harga satuan dikali stok tersisa. Nah, kalian pakai tanda bintang yang bentuknya bintang, itu ada di atas angka 8 tuh. Kalian mesti shift 8, tanda bintang seperti ini ya. Dikalikan dengan misalkan B4 stok tersisa. Nah, 10.000 kali 10 100.000. Itu kalau untuk perkalian. Kalau untuk pembagian gimana? Misalkan pembagian contoh deh, harga satuan gue bagi stok tersisa gitu ya. Contoh aja nih. Jadi sama C4 kalian pakai tanda garis miring. Itu yang ada di biasanya di bawah tanda tanya gitu. C4 dibagi dengan B4. Jadinya 10.000 bagi 10 1.000. Itu fungsi simple dalam Excel. Jadi kita udah bahas ada sama dengan, ada tambah, ada minus atau pengurangan, ada bintang buat perkalian, dan ada garis miring buat pembagian. Nah, berikutnya gue mau menjelaskan soal rumus-rumus sederhana yang kalian mesti tahu kalau kalian itu pengen bisa Excel gitu. Nah, gue udah bikinnya ada beberapa pertanyaan. Jadi kalau kita punya data simple seperti ini, kalian bisa menggunakan 5 rumus yang simple banget yang kalian mesti tahu, dan itu gampang banget kok mengingatnya. Jadi kalau kalian ingin mencari jumlah apapun ya, mau jumlah data, mau jumlah
murid di kelas, mau jumlah apa lagi. Ini stok tersisa misalkan, gampang banget. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum SUM gitu ya, kemudian buka kurung. Nah ini jangan lupa nih, kalau kalian pakai rumus yang ada di Excel itu kalian mesti pakai buka kurung gitu, supaya dia tahu oh rumusnya udah selesai, kemudian kalian sekarang mau masukin data mana aja sih yang kalian minta Excel buat jumlahkan atau mau kalian operasikan menggunakan rumus itu. Nah, buat fungsi sum ini caranya ada dua. Kalian bisa klik satu-satu, misalkan oh kalian mau menjumlahkan cuman apel, anggur, dan semangka. Jadi klik 10, ini 10, kemudian koma, stok anggur, koma, dan stok semangka. Gitu. Jadi kalian koma, pilih sel yang lain, koma, pilih sel yang lain, dan seterusnya. Jangan lupa tutup kurung. Tutup kurung ini artinya rumus kalian tuh udah selesai gitu. Nah, kemudian setelah itu kalian klik enter. Udah muncul 45. 45 adalah 10, 25, dan 10. Kayak gitu. Jadi, nah, kalau misalkan kalian mau mengedit atau mengubah rumus yang tadi kalian masukkan atau formula yang kalian masukkan, kalian bisa klik 2 kali di sini. Jadi dia akan berubah seperti ini. Atau kalian bisa klik kemudian pencet F2. Nah, jadi dia akan mengaktifkan lagi fungsi rumusnya. Contoh, gue nggak mau cuman 3 buah doang, tapi gue mau sum semua stok tersisa. Nah, cara kedua adalah kalian tinggal klik apel, tapi kemudian ditahan nih, klik kiri mouse kalian sampai ke bawah, kemudian ditutup kurung. Jadi dia akan menjumlahkan dari B4 sampai dengan B8. Itu cara bacanya nih, kalau tanda titik 2 seperti ini. Kalian akan minta Excel untuk menjumlahkan data dari B4, sel dari B4 ke B8. Enter. 70 gitu. Itu adalah fungsi sum. Gua akan tulis di sini fungsinya sum. Kemudian rata-rata. Nah, ini juga rata-rata penting banget. Kalian pasti akan gunakan banyak perhitungan merata-ratakan sebuah data. Rumusnya apa? Gampang. Ini benar-benar bahasa Inggrisnya rata-rata, yaitu average. Caranya juga sama. Jadi kalau misalkan kalian mau cuma merata-ratakan beberapa data tertentu, klik, koma, klik, koma, klik, tutup kurung gitu. Nah, 15. Atau kalau semuanya sama kayak tadi, average, buka kurung, blok aja nih, tutup kurung. Gitu. Jadi rata-rata itu sama dengan average rumusnya ya. Ini gue tulis di sini supaya kita ingat. Nah, berikutnya kita mau menghitung banyaknya jenis buah. Jadi nggak masalah nih mau satu buah stoknya mau 10, 20, 25, 5, 10, dan lain-lain. Intinya adalah kalian mau menghitung sebenarnya ada berapa banyak sih buah yang beda-beda ini gitu ya. Jadi rumusnya untuk menghitung banyaknya sebuah data, bukan jumlahnya tapi banyaknya, ada berapa macam sih bedanya gitu-gitu. Kalian bisa pakai yang namanya count. Nah, ini ada dua, ada count dan juga count A. Bedanya adalah kalau count A itu, count dengan count, kita pakai yang count aja deh. Pakai count, buka kurung. Nah, kalian bisa menghitung banyaknya data yang bentuknya angka gitu. Jadi kalau teks nggak kebaca, tapi kalau kalian isinya angka itu kebaca. Jadi sama kayak tadi kalian blok juga seperti ini. Nah, 5 artinya kenapa 5? Jadi dia bukan menjumlahkan, tapi dia menghitung. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 gitu. Jadi itu adalah cara menghitung banyaknya data, dalam hal ini banyaknya jenis buah. Sama kalau misalkan kalian mau menghitung banyaknya murid gitu ya, misalkan bisa. Nah, gimana kalau kita menghitungnya bukan stok tersisa tapi nama buah? Kita coba ya. Jadi bukan pakai count tapi count A. Jadi ini mau dia isinya angka, mau dia isinya teks, intinya kalian akan meminta Excel untuk menghitung berapa banyak data yang ada di range yang kalian blok. Nah, ini coba kita pakai nama buah gitu. Ini nggak ada yang bentuknya angka ya. Kalian tutup kurung, juga munculnya 5. Tapi kalau ini kalian pakein count, kemudian pakein nama buah ini, dia nggak muncul 0 karena dari 5 data ini nggak ada sama sekali yang bentuknya angka. Ya, jadi itu semoga menjelaskan ke teman-teman. Jadi tergantung, kalau count doang itu buat yang datanya angka, kalau count A atau counta gitu ya, itu buat data mau dia angka, mau dia teks dan lain-lain. Nah, kemudian kalian pengen tahu nih berapa sih stok paling tinggi gitu ya, atau mungkin harga paling tinggi aja deh, gue ubah harga paling tinggi. Kemudian yang ini harga paling rendah supaya lebih gampang. Oke. Nah, harga paling tinggi atau data paling tinggi sama, gampang banget pakai sama dengan, kemudian rumusnya adalah max. Max itu ya maksimum gitu ya. Nah, ini juga sama, kalau kalian mau lihat max dari data 55-nya, kalian blok gitu. Udah, tutup kurung.
20.000. Nah, kenapa 20.000? Karena max itu mencari angka atau data tertinggi gitu atau terbesar ya, tergantung cara kalian mendefinisikannya dari sebuah range yang kalian blok. Jadi kalau ini yang kalian blok, pasti yang paling tinggi adalah yang 20.000. Makanya muncul 20.000. Terakhir, harga paling rendah ini juga sama kebalikannya. Rumusnya sama dengan min. Sorry, bukan sama tapi mirip. Min buka kurung sama blok aja data yang mau kalian cari, data terendah atau harga terendahnya, tutup kurung lagi. Nah, muncul 5.000. Kenapa? Karena dari 5 data ini, yang paling rendah adalah yang harganya 5.000 gitu. Ini gue tambahin. Jadi, ini semoga menjawab buat teman-teman. Kita belajar di video kali ini adalah gimana caranya mengoperasikan rumus sederhana tadi pakai sama dengan C4 tambah C5 misalkan, atau C4 kurang C5 dan seterusnya. Ada tambah, minus, kali, bagi, gitu, itu yang sederhana. Dan juga kita belajar rumus simple yang kalian mesti tahu ketika kalian belajar Excel. Jadi ini gue yakin pasti kalian akan pakai rumus ini dalam mau kerjaan kalian, mau tugas kalian ketika kalian menggunakan Microsoft Excel. Oke, kurang lebih itu aja video buat episode 3. Semoga membantu menjelaskan buat teman-teman semua. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, klik like. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada komen, ada ide lain kita mau bahas apa di episode berikutnya, silakan komen di bawah. Dan juga pastinya subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten video tutorial Excel yang lain. Oke, segitu aja dari gua, Ikna. Thank you semuanya. Bye-bye.